Don't shoot! Cerita akan berfokus kepada sekelompok tentara bayaran yang terlihat masuk ke sebuah laboratorium pemerintah dan membantai seluruh ilmuwan yang ada di sana, di mana mereka datang untuk mencari teknologi canggih yang akan dijual ke pasar gelap. Teknologi apa, Bang Ur? Nanti dijelasin Orkes. Maka dari itu, seorang petinggi militer Inggris mengutus seorang pegawai kontraktor alias agen bernama Nathan, di mana dia akan ditugaskan mengambil barang yang telah dicuri serta mencari tahu tentang tujuan para tentara bayaran yang kenapa mengincar teknologi tersebut. Di keesokan paginya, Nathan mulai memperlihatkan nama-nama yang akan menjadi bagian dari tim, dan yang pertama ada seorang pria botak bernama Orson Fortune yang dikenal dingin dan berjiwa pemimpin. Namun si atasan yang mendengar nama itu pun langsung peperongos dikarenakan Orson terkenal sering menghabiskan biaya selama menjalankan misi, yang contohnya dia harus dijemput menggunakan pesawat pribadi dan tentu minumannya pun harus berkelas serta disambut dengan para wanita seksoi. Namun terlepas dari itu semua, Orson adalah orang yang dapat menyelesaikan segala misi yang mustahil untuk diselesaikan. Dan setelah Nathan memintanya bergabung, di sana lanjut memperkenalkan anggota tim yang diantara lainnya adalah seorang wanita bernama Sarah Faibal. Ia merupakan hacker jebolan warnet dan ahli dalam bidang IT serta merta sistem keamanan. Dan yang terakhir, Nathan merekrut seorang sniper muda bernama JJ Garamadu yang sangat berbakat dalam bidang persenjataan. Singkat cerita, akhirnya tibalah Orson di Bandara Madrid, di mana Sarah dan JJ langsung menyambut kedatangan mereka. Yang di saat itu Nathan dan teman-teman mulai beraksi di bandara tersebut karena tidak lama lagi akan ada seorang pengantar paket dari barang yang kemarin sempat dicuri. Dan selain akan mengambil kembali paket itu, rencananya mereka akan mengikuti si pengantar paket agar bisa mencari informasi tentang siapa sosok penjahat yang akan membeli teknologi tersebut. Bahkan dari misi kali ini, Nathan menyewa 2 agen tambahan untuk menyelidiki ke arah mana paket itu akan mendarat. Namun di tengah eksekusi, tiba-tiba kedua agen itu pun terlihat sudah tepar entah oleh siapa, di mana Sarah yang sedang mengintai kamera pengawas pun juga tidak menyadari akan serangan mereka dikarenakan musuh telah meretas sistem keamanan bandara. Yang ternyata ulah dari penyerangan itu adalah kelompok saingan mereka yang merupakan anak buah dari seorang pria brewok bernama Mike, yang mana mereka juga sedang mengincar teknologi dari si abah pengantar paket. Yang di saat bersamaan, Orson dan JJ menyadari akan adanya komplotan musuh, begitupun dengan si abah pembawa paket yang hampir tertangkap oleh pasukan Mike. Namun Orson dan JJ dapat berhasil membuat mereka pingsan dengan menghajar orang-orang tersebut. Hingga di sana Orson bergegas mengikuti si abah dan langsung membawanya pergi dari bandara. Tidak lama setelah itu, mobil mereka diikuti oleh bawahan Mike sehingga Nathan segera menyalin data-data yang ada di dalam harddisk. Sementara si abah yang memiliki penyakit jantung pun dia memohon kepada Nathan agar membawa harddisk itu ke sebuah kafe yang ada di dekat panti jompo, karena jika tidak, nyawa istrinya akan dalam bahaya. Nathan, you're needed. Incoming. Setelah si abah tewas, anak buah Mike berhasil masuk ke dalam mobil dan mengambil harddisk dari tangan mereka, yang tanpa disadari jika harddisk yang telah mereka ambil data-data yang ada di dalamnya telah disalin oleh si Nathan. Singkat cerita, Nathan akhirnya datang ke kafe yang dimaksud, dan tidak lama kemudian muncul seorang pria serta mengambil koper, di mana Sarah mulai menggunakan kemampuannya dan berhasil mendapatkan informasi tentang paket yang akan dijual, yang ternyata merupakan seorang bandar narkoboy sekaligus mafia pemasok senjata bernama Greg Simon.
Sehingga untuk menarik perhatian orang tersebut, Sarah dan Orson langsung mengatur rencana khusus di mana mereka akan terbang ke Los Angeles untuk menjemput dan merekrut seorang aktor terkenal bernama Danny Francisco yang merupakan aktor papan atas, juga salah satu orang yang dikagumi oleh si Mamang Simon. Bahkan saking ngefansnya, Simon sempat akan membayar Danny ratusan dolar agar si Mamang artis hadir di acara ulang tahunnya. Dan tugas mereka adalah membujuk Danny agar mau bekerja sama masuk ke dalam timnya. Dan sesampainya di sana, Danny sempat menolak ajakan kerjasama dikarenakan bisa-bisanya atuh Kakanda yang merupakan artis bintang Hollywood bekerja sama dengan agen abal-abal seperti ini. Jelas Orson yang cerdik langsung belak-belakan mengeluarkan senjata andalannya di mana dia mengancam akan menyebarkan bukti rekaman tentang perselingkuhan Danny dengan kakak iparnya, termasuk akan terang-terangan memperlihatkan semua aib yang telah dilakukan oleh si bongsang Danny. Hingga di sana, Danny yang awalnya peporongos seketika langsung ciut seperti ucing kehujanan, yang akhirnya dia mau menerima tawaran kerjasama dengan pasukan Orson. Sehingga untuk itu Orson dan kawang-kawang bergegas terbang menuju Prancis untuk datang ke acara amal yang akan dihadiri oleh Simon dan anak buahnya, di mana acara itu akan diadakan di sebuah kapal pesiar. Dan untuk itu mereka harus bisa meretas ponsel si Mamang Simon dengan memanfaatkan Danny sebagai pusat perhatian, yang agar rencananya dapat berjalan dengan sangat lancar, Danny dan Sarah akan menyamar sebagai pasangan kekasih, sementara Orson akan berpura-pura menjadi manajer mereka, yang di saat Simon melihat ada Danny, seketika dia langsung mengajaknya berbincang dengan para miliarder. 22 billion, 17 billion. We try, you know. Di saat akan mencuri ponsel itu, sayangnya si asisten telah menyimpannya ke sebuah ruangan khusus, sehingga mereka mulai berbaur bersama para miliarder dan harus segera mencari cara lain untuk mengambil ponsel tersebut. Dan di saat yang sama, JJ serta Nathan telah berhasil meretas sistem keamanan, di mana mereka melihat salah seorang anggota Mike yang juga sedang menyusup ke acara amal. Maka dari itu, Orson diutus untuk menyingkirkannya agar mereka tidak membuat kekacauan di tempat tersebut. Sementara Sarah diam-diam akan masuk menuju ruangan rahasia untuk meretas ponsel yang tersimpan di dalam berangkas, yang ketika proses peretasan berlangsung, sayangnya kehadiran Sarah malah ketahuan oleh si pengacara Simon bernama Haris, dan Sarah yang pandai ngabangus pun mulai mengeluarkan jurus dengan menggoda pria itu dan menunggu sampai protes peretasan selesai. Kayla, have a great night. Di saat yang sama, Orson mulai berbincang dengan bawahan Mike, di mana dia menawarkan sebuah jam tangan mewah jika si pria itu mau mundur dari misinya. Akan tetapi dia malah menolak, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Where's the paradox? The paradox is that Dan tentu saja karena si Mamang botak ini overpower, jelas baginya dia dapat menghajar si agen sampai pria itu tak sadarkan diri. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Danny yang terlihat masih berbaur dengan para miliarder, di mana Danny curhat jika di film selanjutnya akan memerankan karakter orang kaya dan meminta pendapat Simon tentang bagaimana menjadi seorang miliarder. Dan Simon yang tertarik kemudian mengajak Danny datang ke villa mewahnya, dikarenakan dia akan memperlihatkan tentang keseharian menjadi orang kaya, yang di saat bersamaan datang sekelompok mafia Ukraina yang kebetulan sangat ngefans kepada Danny. Dan selama mereka melakukan sesi foto, Sarah yang telah selesai meretas ponsel datang dengan menggoda Simon agar ikut ke hotel mewah tempat di mana para miliarder berkumpul. Look, Danny, your manager is here to save. No tax benefits, so no chance. Go back to the dirty ones. Namun Sarah yang ilfil dikarenakan telah digoda oleh abah-abah pun hanya bisa diam, sebelum akhirnya Sarah mengajak Orson juga Danny pergi dari tempat tersebut. Dan dari hasil peretasan, mereka berhasil menemukan percakapan antara Simon dan si mafia Ukraina, di mana Simon merupakan orang yang memberikan perintah kepada mereka untuk mencuri teknologi di sebuah laboratorium tepatnya di negara Inggris. Dan Simon yang merupakan maklar atau cek Sunda mah biong lah, mulai memerintahkan para mafia Rusia untuk mengambil teknologi yang mereka inginkan. Dengan imbalan, para mafia itu akan mendapatkan uang serta persenjataan, dan teknologi yang telah mereka dapat akan dijual kembali kepada orang lain. yeah, looks like we may be going away for the weekend. Danny Francesco playing Danny. Team, a successful evening.
Namun permasalahannya adalah mereka masih belum mengetahui identitas dari seseorang yang akan membeli teknologi tersebut. Dan apa sih sebenarnya teknologi itu, Bang Ur? Sabar ya Brody, ntar saya jelasin semuanya, oke? I can get inside the Ukrainians. Tepat ketika malam hari tiba, Orson diutus agar masuk ke tempat kediaman si mafia Ukraina di mana dia datang untuk meretas komputer mereka. Sementara Sarah dan JJ akan bertugas memberikan arahan kepada Orson yang ada di dalam sana. Dan di saat Orson berhasil masuk, dia langsung merusak saluran udara dengan memasukkan gas bius ke dalam ventilasi. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama, semua orang yang ada di sana langsung tepar tidak sadarkan diri. Tepat setelah mereka bobo enak, sebenarnya Orson hanya diperintahkan untuk meretas laptop yang ada di dalam berangkas. Akan tetapi, dikarenakan tergiur dengan harta yang dimiliki oleh mereka, Orson mulai memanfaatkan kesempatan untuk merampok semua perhiasan dan uang yang ada di dalam berangkas. Yang setelah selesai, dia pun pergi dengan menghabisi 2 orang penjaga yang tidak terkena efek bius. Sedangkan Sarah dan JJ kemudian datang menjemputnya. Olympic-sized swimming pools in the back of the house. Back, right, wrong. Di keesokan pagi, Sarah yang telah meretas ponsel si Mamang Simon akhirnya dapat mendengar setiap percakapan antara Simon dengan seorang abah-abah bernama Kosim, di mana ia merupakan anak buah dari mafia Ukraina yang akan menukarkan persenjataan dengan teknologi super mematikan. Namun selama percakapan, mereka tidak menjelaskan tentang fungsi dari teknologi tersebut dikarenakan transaksi yang akan dilakukan sangatlah rahasia, sehingga Nathan yang mendengar percakapan mereka akan membagi menjadi 2 kelompok, di mana tim pertama adalah Sarah dan Denny yang akan berlibur ke villa mewah si Mamang Simon dan akan memanfaatkan kesempatan untuk mencari tahu tentang teknologi yang akan menjadi objek percobaan mereka. Di pagi harinya, Sarah dan Denny datang ke villa tersebut, di mana mereka langsung geleng-geleng di saat melihat puluhan koleksi mobil mewah yang ada di tempat itu. Hingga Denny yang penasaran dengan salah satu mobil meminta agar diajak berkeliling. Follow me, because I have something to show you. Di saat Denny dan Simon sedang asik berkendara, Sarah diam-diam berhasil meretas sistem keamanan dan masuk ke ruangan kerja tanpa diketahui oleh siapapun. Hingga di sana dia lanjut meretas semua file yang ada di dalam komputer, di mana di dalamnya terdapat informasi transaksi jual beli ayam pelung. Namun untuk informasi pembelian teknologi tidak terdapat di dalam komputer itu. Orson, you there? Di sisi lain terlihat Orson dan JJ yang sudah berada di negara Turki, di mana mereka bergegas mengikuti Henry si pengacara yang kemungkinan akan menjadi perantara pada saat transaksi bersama si Abah Kosim. Yang di saat Orson sedang mengawasi kemana si pengacara itu akan pergi, tiba-tiba aksinya mulai ketahuan, sehingga untuk mengalihkan perhatian, JJ langsung memblokir setiap pesan dan panggilan yang akan dilakukan oleh si pengacara. All that. Yes, sir. Says this way. Thank you. Setelah berhasil mengalahkan pengawal pribadinya, Orson lanjut mengejar si pengacara yang kabur dengan sepeda motor. Yang di saat Orson akan menangkap pria itu, Haris kabur ke dalam sebuah gedung dan sengaja menyimpan ponselnya di saku seorang turis. Yang setelah itu selesai, dia langsung mendorong pria itu untuk mengecoh dan mengira turis yang jatuh adalah dirinya. Sedangkan Haris yang bersembunyi di belakang bangunan diam-diam akan mendorong Orson dari atas ketinggian, tetapi di keesokan paginya, Nathan dihubungi oleh petinggi militer karena mendapatkan akses dari data-data yang telah diretas oleh Sarah, di mana dia menjelaskan jika teknologi yang telah dicuri oleh para mafia Ukraina merupakan sebuah kecerdasan buatan alias AI dengan julukan The Handle yang memiliki akses untuk meretas sistem apapun di muka bumi ini. Using John, the comms man. So this is my medicinal requirement. Bahkan saking edannya, sistem tersebut dapat meretas pertahanan negara, yang contohnya dapat mengaktifkan serangan nuklir dan bisa meledak di negaranya sendiri. Yang bukan hanya itu saja, teknologi itu dapat memberikan informasi dari setiap pejabat negara beserta semua kode sandinya. Dan data yang telah mereka curi, Simon ternyata adalah salah satu orang yang mengakses teknologi The Handle, termasuk informasi transaksinya akan dilakukan pada esok hari. Tepat di keesokan paginya, Orson mulai berpura-pura menjadi Haris, yaitu si pengacara. Hingga tidak lama kemudian, para mafia Ukraina datang menjemput dan langsung membawa Orson ke lokasi transaksi. Sedangkan JJ yang telah memasang alat pelacak di mobil para mafia mulai mengikuti mereka dari arah belakang.
Sesampainya di lokasi, terlihat JJ mulai mengambil posisi ancang-ancang dan berusaha melindungi Orson dari kejauhan. Dan tak lama kemudian, seorang perwakilan dari mafia Ukraina pun datang yang kali ini membawa teknologi AI yang telah mereka curi dari laboratorium. Dan untuk memastikan keasliannya, dibutuhkan sekitar 15 digit kata kunci yang hanya diketahui oleh si Mamang Simon. Maka untuk itu, Orson mulai memanggil Simon untuk meminta kata kunci tersebut. Di mana telepon itu telah diretas yang dengan kecerdasan hackingnya dia mampu mengubah suara Orson menjadi suara si Mamang Haris, sehingga Simon yang tidak menaruh curiga pun bersedia mengirim kode 15 digit tersebut. Di saat transaksi dilakukan, tiba-tiba muncul masalah baru dikarenakan bawahan Simon yang ahli dalam bidang IT menyadari akan jaringan komunikasi mereka telah diretas. Namun untungnya dia sadar setelah Orson berhasil menyelesaikan transaksi. Di saat akan pergi meninggalkan tempat itu, penyamaran Orson mulai terbongkar dikarenakan salah seorang mafia Ukraina mengetahui bahwa Orson adalah pria yang sempat menghajarnya. Namun beruntung, JJ dengan kemampuan snipernya pun dapat berhasil membuat Orson selamat. Di saat itulah Orson berusaha kabur dengan membawa teknologi AI yang berhasil direbut dan entah pasukan siapa yang berdatangan, tapi yang jelas mereka mulai bebladagan membantai orang yang ada di sana, termasuk menyerang Orson yang sedang membawa teknologi tersebut, yang mana rupanya kelompok itu merupakan anak buah Mike yang diperintahkan untuk merebut teknologi AI dari tangan si Mamang Orson. Dan yang jadi masalah adalah mereka bukannya tidak langsung pergi setelah mendapatkan teknologi AI, melainkan malah bebladagan membunuh semua mafia Rusia. Begitupun dengan Orson yang juga akan dibunuh, yang secara bersamaan JJ berhasil menembak anak buah Mike hanya dengan beberapa peluru. Di sisi lain terlihat Sarah dan Denny yang telah berhasil meretas saluran komunikasi. Namun sayang, lagi-lagi pada saat akan melarikan diri malah ketahuan, sehingga Sarah dan Denny bergegas kabur membawa sebuah mobil antik yang di dalam perjalanan mereka berusaha memberikan perlawanan dan berhasil membuat mobil musuh jatuh dan ngapung ke arah jurang. Hingga tidak lama kemudian Orson dan JJ datang menjemput mereka menggunakan helikopter, di mana ketika musuh kembali mengejar, Orson langsung menembak serangan rudal yang menghancurkan mobil tersebut. Dikarenakan operasinya gagal, kemudian Nathan mulai mencari informasi tentang kepada pemerintah manakah Mike bekerja sama, yang setelah diselidiki ternyata Mike tidak bekerja sama untuk pemerintah manapun, yang berarti teknologi AI akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, untuk menggagalkan rencana si bongsang Mike, Orson memiliki sebuah ide di mana dia akan mengajak Simon bekerja sama dalam mencari informasi tentang kepada siapakah komplotan Mike bekerja, yang jika Simon memiliki informasi tersebut, Orson akan menebusnya dengan uang berkali-kali lipat. Dan pada akhirnya Simon mulai memberitahu jika orang yang akan membeli teknologi The Handle adalah dua orang miliarder bernama Frank dan Freddy yang sebelumnya pernah datang ke acara amal, dan kemungkinan mereka telah bekerja sama dengan pasukan Mike, yang mana tujuannya yaitu untuk menghancurkan sistem bank di seluruh dunia dengan membuat setiap mata uang menjadi tak berguna kecuali emas batangan. Dan alasan si kedua miliarder melakukan rencana itu dikarenakan mereka sejak lama telah membeli serta menginvestasikan emas batangan, yang artinya kedua orang kaya ini akan melipat gandakan emas batangan beratus-ratus kali lipat agar mereka berlimpah uang selama 7 turunan. Bentar-bentar bang, padahal kan si Frank sama si Freddy ini memang dari awal pengen membeli teknologi The Handle dari si Mamang Simon ya kan? Tapi kok ngutus Mike sih buat nyuri teknologi itu? Jadi intinya si kedua miliarder memang sengaja berkhianat kepada si bongsang Simon. Nah, daripada mereka langsung ngasihin duitnya ke si Mamang Simon, mereka memilih bekerja sama tuh dengan kelompok si kakang Mike. Jadi pengeluaran mereka nggak gede-gede banget gitu buat memiliki teknologi itu bre. Ngerti ya kan? Oke lanjut. Di malam harinya, Simon dan Teddy datang ke markas kedua miliarder, di mana terlihat jika Mike sudah berada di sana dengan beberapa anak buahnya. Yang di saat perhatian mereka teralihkan, disitulah Orson mulai menyusup dan membantai semua pengawal yang berada di lantai bawah.
shoot! Kembali kepada Simon yang terlihat santuy dari arah kejauhan, tapi sebenarnya dia sangat marah kepada kedua miliarder dikarenakan telah mengkhianatinya hingga membuat rugi jutaan dolar. Dan oleh sebab itu, Simon langsung memperlihatkan bagaimana akibatnya jika seseorang berani mempermainkan si abah satu ini, di mana dia mulai membagikan lembaran kertas yang berisi nama dan lokasi dari para kerabat kedua orang itu yang akan dihabisi dalam waktu kurang dari 5 menit jika mereka tidak segera mengirim uang bayarannya. Dan untuk mempertegas ancaman tersebut, Simon lanjut menghitung mundur dan memberikan perintah kepada anak buahnya untuk meledakkan gedung-gedung penting milik para miliarder, yang di saat bersamaan Orson terlihat sudah setengah jalan menuju lantai atas, di mana dia lanjut bebeledagan membantai seluruh penjaga yang ada di sana, sementara sang miliarder terlihat panik dan kena mental dikarenakan nama ibu mereka ada di dalam list ancaman. Do you even have anyone on your list? You can forget your... Bye, boys. Dan oleh sebab itu muncul perdebatan antara kedua miliarder dengan pasukan Mike yang karena berbeda pemahaman akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan pasukan Mike, di mana Frank dan Freddy yang takut keluarganya dibunuh akan mengirim uang kepada si Mamang Simon, sementara Mike yang tidak setuju menganggap mereka seperti orang-orang pengecut, hingga di sana dia akan mengambil semua emas serta teknologi The Handle yang di saat rencana akan dilakukan inilah yang terjadi. Di sisi lain terlihat Orson yang sudah sampai di lantai atas dan dia mulai menyerang Mike hingga pria itu pun babak belur. Namun di saat akan menghabisinya, Sarah yang memantau dari drone pun meminta kepada Orson agar cepat mengambil teknologi tersebut dan kabur meninggalkan mereka semua. Tepat setelah menghajar Mike sampai bonyok, kemudian datang Sarah dan JJ yang karena lelah setelah seharian menjalankan misi, rencananya mereka akan pergi liburan santuy selama beberapa bulan ke depan. Singkat cerita, tibalah mereka di negara Qatar, di mana Orson mulai menyerahkan teknologi AI kepada si Mamang Nathan. Akan tetapi, Nathan tiba-tiba saja nyeletuk jika dia memiliki misi baru untuk mereka. Namun Orson langsung belak-belakan dan menolak tawaran tersebut dikarenakan mereka yang akan menghabiskan waktu berlibur tanpa ada gangguan sedikit pun. We need the necklaces and watches you stole from the Ukrainians. Di sisi lain terlihat Danny yang sedang memulai proses pembuatan film baru dengan memerankan karakter sebagai orang kaya, di mana terlihat jika Simon yang juga berperan sebagai sutradara dalam pembuatan film tersebut. Well, we could. Sehingga film ini pun selesai.